dari Sarwenda. Buat para wanita di sana ya yang baru menikah. Halo Mbak, ya saya lihat VT-nya Mbak gitu ya, belajar dari Sarwenda dengan temanya kan perempuan itu harus bekerja, harus mempunyai penghasilan sendiri, jadi nggak peduli dengan harta gono gini, seperti itu kurang lebihnya ya. Kalau menurut saya, mau kita udah punya pekerjaan sendiri, punya penghasilan pun tetap namanya harta gono gini itu sudah diatur ya oleh negara. Jadi otomatis pasangan suami istri yang sudah menikah dan selama dalam pernikahan menghasilkan apapun yang dicapai gitu ya oleh keduanya, baik suami atau istri, itu sudah pasti harus dibagi dua. Demikian juga dengan hutang-hutangnya ya Mbak. Itu saya rasa sih Sarwenda tidak naif ya, tidak naif, karena saya lihat, dan Ruben juga tidak pelit, karena saya lihat Ruben mengakomodir kok semua yang diminta, dan sampai di ujung-ujung rumah tangganya pun rumah tersebut sudah disepakati untuk membuat dekorasi atau merenovasi rumahnya beserta dengan segala isinya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sarwenda, ya kan? Bahkan penunjukan untuk kontraktornya adalah keluarga Sarwenda sendiri. Itu udah hebat banget loh Mbak. Jarang tuh laki-laki yang mau seperti itu. Lalu apabila kemudian terjadi ada pinjaman juga diakibatkan oleh keinginannya Sarwenda yang luar biasa, taste-nya ya sangat tinggi dan sangat ciamik sekali untuk punya taste lah dalam membangun hunian gitu ya. Akhirnya sang suami pun mencari jalan gitu loh. Dengan cara apa? Menggadaikanlah surat rumah kepada bank supaya mendapat pinjaman ya. Itu juga jarang dilakukan oleh para laki-laki loh. Suami yang mau sampai segitu-gitunya gitu loh, menyekolahin sertifikat rumah yang udah lunas ya, yang udah jadi milik si suami gitu, terus dikasih lagi ke bank untuk dia utang, dan untuk dia cicilin utangnya itu buat bayar juga dekorasi rumah dan interior rumah semua, yang renovasi rumah yang sangat-sangat mewah sesuai dengan standar standarnya Sarwenda ya. Itu jarang tuh Mbak, jarang sekali. Jadi memang saya banyak belajar sih bagaimana caranya ya bisa kita membuat suami-suami ini bisa seperti Ruben gitu loh. Kok apa-apa tuh diiyain gitu kan, gimana caranya gitu loh. Banyak sih pengen belajar juga dari Sarwenda. Apalagi ya, satu lagi juga, pada saat sudah bercerai, Sarwenda juga keren banget sih, bisa sampai 2 tahun ya Mbak ya, kurang lebih 2024 bercerainya kan, sampai 2025 Desember ya, itu masih dikirimkan uang ya kan Mbak, dari yang disepakati kan 75 juta, tapi ternyata saya lihat di berita gitu ya dari Bank Minolanya, Ruben memberikan 200 juta lebih Mbak. Itu juga saya belajar dari Sarwenda juga sih, kok bisa ya, gimana caranya nih si laki-laki ini bisa bertanggung jawab banget padahal udah nggak jadi suami lagi gitu loh. Itu lumayan takjub sih saya. Dan juga bisa memakai rumah yang 90%-nya ternyata si mantan suami juga yang bayar ya, yang udah lunas lagi kan, udah lunas, untuk bisa live ya 1 tahun di situ. Lumayan banget sih tuh, bisa 1 tahun live dengan rumah yang keren juga ya, jadi studio-studio untuk live TikTok rame-rame di situ kan. Saya lihat jualannya juga gacor banget, 30 menit 200 juta ya Mbak. Wow, ini juga nih sampai 30 menit 200 juta, harus belajar juga dari Sarwenda sih. Jadi memang Sarwenda ini banyak hal yang kita, termasuk saya perempuan di Indonesia, harus belajar. Karena kalau saya kayaknya nggak bisa deh kayak begitu. Juli.